Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengurangi risiko cedera, kita pemanasan terlebih dahulu. Ini untuk anak kelas 3. Ini materi terakhir pertemuan dengan Bapak, yaitu tema 4, kewajiban dan hakmu ya. Itu ada di pembelajaran 2 dan pembelajaran keempat masih sama ya. Untuk KD-nya masih sama, yaitu memahami atau menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini KD yang sesuai di buku ya. Jadi kalian langsung saja itu masuk ke subtema 4, kewajiban dan hakmu sebagai warga negara, bisa dilihat di halaman 147 ya. Pembelajaran 2-nya ada di 147. Ini Bapak akan bacakan sedikit ya, tidak semuanya tapi sedikit. Ini ada cerita Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, jadi ini ceritanya ada Siti yang demam. Terus dokter di halaman berikutnya 148 ya, dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa dokter memberinya vitamin, obat dan vitamin.
Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Dia harus banyak minum air putih hangat. Dia harus memilih jajanan yang sehat. Dia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah ini ya Siti yang sakit, yang diberi vitamin dan obat, dia berobat di puskesmas. Jadi anak-anak ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan, apalagi situasi pandemi seperti ini. Untuk jaga kebersihan, itu di situ ada gambar cuci tangan, ya seperti itu. Terus langsung masuk lagi ke halaman berikutnya yaitu 150. Langsung loncat ya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Carilah jawaban pertanyaan di atas. Jadilah wartawan, carilah teman untuk kamu wawancarai. Nah ini temannya kalau di rumah berarti ya keluarganya sendiri ya. Kemarin sudah Bapak beri tugas untuk membuat atau cara memilih makanan sayuran yang bagus. Sekarang ini jajanan ya ada ya. Terus langsung lanjut halaman 151. Bagaimana perasaanmu saat mewawancarai teman? Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman? Apa pendapat temanmu tentang manfaat memilih jajanan sehat? Nah ini penting sekali. Jajanan sehat itu cara memilihnya seperti apa, ini penting sekali. Khususnya untuk anak-anak, kalau di rumah atau di luar ke pasar beli makanan, perhatikan makanannya itu bersih apa tidak ya. Terus makanan itu ditutup apa tidak. Jangan sampai makanan itu diinggapin lalat. Bapak sudah pernah menceritakan dulu tentang bahaya lalat ya untuk anak-anak waktu kalian masih di kelas 2 dulu. Terus Bapak tidak mau panjang lebar ke situ, Bapak langsung aja masuk ke pembelajaran 4. Ini bisa dilihat halaman 158. Amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Nah ini, masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Itu ada anak melihat sampah yang berserakan, sangat kotor, itu menurut pendapatmu seperti apa? Maksudnya seperti itu ya. Terus langsung ke 159. Beni dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Nah ini tukangnya membuang sampah sembarangan ya. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Beni ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga harus membuang sampah pada tempatnya. Sampah harusnya diolah menjadi barang yang berguna. Beni ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, ini sangat penting ya, apalagi kalau situasi pandemi seperti ini, terus keadaan tidak bersih, itu malah bisa menimbulkan penyakit lain. Jadi anak-anak punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan sekitar ya. Terus di halaman 160 ini ada pertanyaan, ini tulislah jawaban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Jalan umum, kewajibanmu apa di jalan umum? Terus hakmu apa ya? Ini lanjut aja. 161. Beni bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Beni suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Dia tidak akan jajan sembarangan. Dia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Beni memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Ini ada pertanyaannya. Beri tanda setuju ya jika menyatakan makanan sehat, atau tanda yang seperti ini cawang. Terus beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Contoh ini ya, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Nah ini sehat apa enggak? Ini kalian kasih tanda. Terus 2, makanan tertutup rapat. 3, makanan terbuka. Itu sehat apa enggak? Kalau tertutup sehat apa enggak? Kalau terbuka sehat apa enggak? Terus 4, makanan dibungkus koran. Dibungkus koran itu kira-kira sehat apa enggak ya? Nah,
makanan terlalu manis. Ini berbahaya ya, kalau makanan sering-sering makan manis itu bisa merusak gigi dan berpotensi penyakit diabetes. Terus makanan bersih itu bagus apa enggak? Setuju apa enggak kalian? Sehat apa tidak? Terus 7, makanan masih segar. Ini apa pendapatmu? Dan lain-lain. Dan 8, makanan sudah basi. Nah, ini bisa kalian cerna sendiri ya. Itu bisa kalian jawab sendiri. Terus yang berikutnya halaman 162, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajanan yang dia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Dalam pengemasan ini penting ya. Apalagi dikemas di koran, ini sangat berbahaya. Koran ini mengandung tinta, nanti kalau makanan ditaruh ke situ tintanya jadi satu sama makanan. Kalau dimakan masuk ke perut itu berbahaya buat kesehatan kalian. Jadi kemasan ini sangat penting. Kemasannya rapat apa enggak tertutupnya. Seperti itu ya. Terus tak lupa ya Bapak untuk memberikan tugas untuk materinya kelas 3 ya. Materinya sampai di situ dulu, ini materi terakhir. Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu pertanyaan yang terakhir tadi ya, yang halaman 161 itu tolong dijawab. Bapak akan tunjukkan slide-nya, nanti kalian jawab. Kalian kalau sehat kasih tanda cawang seperti ini ya. Kalau tidak sehat berarti tandanya silang. Kalian jawab seperti itu. Itu untuk tugasnya ya, tugas teori. Terus praktek. Biasanya Bapak akan memberikan tugas praktek sebagai materi sisipan untuk anak kelas 3 ya. Di sini yaitu memahami gerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan tubuh jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Ini memahami atau mempraktekkan, jadi bisa dipraktekkan. Kalian untuk tugas prakteknya yaitu praktek lari pendek. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu ciri-cirinya cepat ya. Bapak akan ajarin caranya startnya, ini untuk tugas praktek ya. Startnya itu diawali seperti ini, kaki kiri di depan, seperti ini, kaki kanan di belakang, seperti ini posisinya. Kalau aba-aba bersedia, tangannya bentuk huruf V seperti ini, taruh di depan sini ya. Ini belakang garis finish, belakang garis start maksudnya, belakang garis start. Aba-abanya bersedia, siap, bersedia itu seperti ini, masih posisi seperti ini, bersedia, siap, agak diangkat naik, ya, baru lari. Seperti itu ya, baru lari cepat secepat-cepatnya. Lari cepat tuh jaraknya pendek aja, kira-kira yang 40 meter lah kalau di rumah ada. Nanti kalian praktekkan itu, terus dibuat video, kirimkan ke Bapak ya. Untuk anak-anak kelas 3. Terus Bapak ingatkan untuk materi ini materi terakhir, terus minggu depan ini Bapak akan memberikan materi atau pengetahuan yang kira-kira akan keluar di ulangan nanti ya, di penilaian akhir semester. Apa yang akan keluar itu kira-kira seperti apa, itu Bapak akan tunjukkan kisi-kisinya nanti ya. Jadi anak-anak bisa belajar di rumah sendiri nanti, terus tidak kebingungan. Nanti ulangannya kemungkinan pakai Google Form lagi ya, pakai Google Form lagi. Jadi tolong disiapkan HP-nya mengenai email. Terus kemarin kendalanya ada, biasanya kalau yang tidak masuk, yang tidak bisa mengerjakan itu kendalanya ada di email. Itu tolong diperhatikan, sama paket data ya. Terus sekarang kita menuju ke gerakan pendinginan. Langsung biasa Bapak